no gold is not enough. SD Negeri 3 Pengadilan bervisi misi terwujudnya warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, serta peduli terhadap lingkungan, menanamkan keimanan dan ketakwaan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Eli Nurtini, selaku kepala sekolah, sengaja membuat visi misi yang sederhana agar bisa terjangkau dengan efektif. Eli Nurtini menegaskan, yang namanya prestasi itu, ketika sekolah, guru dan siswa mengalami perubahan, itu prestasi bagi saya. Mungkin berbeda dengan pemikiran orang-orang yang namanya prestasi itu adanya piala atau sertifikat. Kami juga ikut serta dalam lomba-lomba di tingkat kecamatan dan kota, walaupun tidak sampai ke peringkat pertama. Kebetulan udah disiapkan. Itu visinya terwujudnya warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, serta peduli terhadap lingkungan. Enteng sih, itu untuk misinya menanamkan keimanan ketakwaan, menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan disiplin warga sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Yaitu pertama dari harapan kita ya, visi misi, pemikiran kita ke depan. Ada visi misi dan saya sengaja membuat visi misi yang sederhana agar bisa terjangkau dengan efektif lah ya. Nah itu, dengan visi misi itu maka itulah yang ingin saya ciptakan, nanti sekolah yang seperti apa yang ingin saya capai sehubungan dengan anak didik, peserta didik, kemudian lingkungan juga. Ini adalah rumahku. Seujung kuku yang kita lakukan untuk alam, maka alam akan memberikan kebahagiaan. Program unggulan yang ingin diterapkan di sekolah sekarang ini saya sudah bekerja sama dengan guru PAI. Nah, untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan peserta didik, mencerdaskan di sini tentu saja anak yang memiliki karakter, kemudian yang siap di masyarakat. Kemudian mereka bisa hidup mandiri, itu kan dengan visi misi tersebut. Jadi ada ketakwaan di situ ya, ada ketakwaan. Jadi mencetak anak yang soleh itu seperti apa sih? Nah itu yang diunggulkan seperti itu. Kemarin sebenarnya sih program-program di sekolah sudah banyak direncanakan dengan guru agama. Udah kita bikin juga konsep-konsep, misalnya ada tahfiz, hafalan Al-Quran mau dilaksanakan di sini. Kemudian kita punya program-program yang lain, kemudian program lingkungannya, kemudian sekolah ramah anaknya, kemudian sekolah berbudaya luhurnya, itu sudah kami siapkan sih, hanya keburu corona. udah dibagi tugas, udah segala macam di tahun sekarang untuk meningkatkan langkah-langkah yang di tahun-tahun sebelumnya itu. Lebih lanjut, Eli mengatakan bahwa sekolah bukan saja hanya sebagai sumber pengetahuan, namun sekolah juga sebagai sumber budaya. Saat ini, budaya luhur bangsa dikenalkan pada peserta didik agar mereka dapat menghargai, mencintai, dan mengembangkan budaya luhur bangsa, termasuk kesenian daerah. Begitu pula, alam semesta pun perlu dipelihara, dicintai, dan diperbaiki. Walaupun alam ini terus setiap saat memperbaiki dirinya sendiri melalui perubahan-perubahan, dan manusia juga merupakan bagian dari alam semesta. Prestasi sebenarnya gini ya, pandangan saya yang namanya prestasi itu ketika guru ada perubahan, ketika siswa ada perubahan, ketika sekolah ada perubahan, itu prestasi bagi saya. Hanya mungkin saya mungkin berbeda dengan pemikiran orang-orang yang namanya prestasi itu adanya piala, adanya sertifikat, itu ada. Kami juga ikut serta dalam lomba-lomba di tingkat kecamatan, pernah juga di tingkat kota. Walaupun tidak mencapai peringkat pertama, tapi kami ikut serta, kemudian kami masuk juga di peringkat kedua, ketiga, dan sebagainya untuk misalnya lomba pupuh, olahraga, dan sebagainya. Namun tetap bahwa pemikiran saya yang namanya prestasi itu anak, guru, kami, lingkungan di sini semua mengalami perubahan. Nah itu. Eli Nurtini ingin mempunyai sekolah yang bisa menjadikan peserta didiknya ada rasa kepedulian terhadap lingkungan dan kewajiban dia sebagai pelaku agama. Maka dari itu,
Sekolah, selain sumber budaya, juga sebagai sumber inspirasi yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni kosmos itu sendiri. Harapan tetap bahwa saya ingin punya sekolah yang bisa menjadikan anak-anakku ada rasa kepedulian terhadap lingkungannya, kepedulian terhadap kewajiban dia sebagai pelaku agama. Ya, selaku pelaku agama, istilah entengnya anak soleh, anak yang berkarakter. Kami pun harus menggalang kerjasama dengan orang tua, tidak bekerja sama dengan orang tua di lingkungan yang kurang mampu. Itu tidak selalu tergantung dari duit. Oh iya, di sekolah sana karena orang tuanya ya bisa bekerja sama dengan orang tua dan menghasilkan barang A, B, C. Tapi kami bukan itu. Nah, yang pertama, kami bisa menggalang kerjasama dengan orang tua untuk mencetak dan menggiring anak-anak kita. Yuk kita bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng, kita program sekolah seperti ini. Bagaimana seharusnya orang tua dan pihak guru, pihak sekolah memiliki pola asuh yang jelas terhadap putra-putri kita, supaya dengan pola asuh yang seiram antara orang tua dan pihak sekolah, kita akan membesarkan bukan hanya raganya, tetapi kita membesarkan jiwanya anak-anak kita, putra-putri kita itu.